Sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Apriansyah Wibowo atau biasa dipanggil Mas Abdul sebagai Wapres 1 Universitas Negeri Semarang. Salam kenal Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal juga Mbak Laras ya. Iya, Nah, tadi kita juga Laras. udah beberapa kali ngobrol-ngobrol dikit. Bagaimana Mbak Laras? Jadi kan Mas bisa cerita sedikit-sedikit lah ya tentang pengalaman pertamanya Mas. Pas sadar logat ngapak gue beda karo logat Jawa liyane. Oh, kayak gue ya. Heeh. Ya, nek aku sendiri perkenalkan juga ya Iya. teman-teman sekalian sebelumnya kalau kita bisa lebih lanjut. Nih nyong kayak gue bakal ngomong Indo nih karena ngomong apa kayak gue Iya, ya. pada Ya, perkenalkan aku Apriansyah Wibowo. Nek misalnya dipanggilnya siapa, aku biasanya dipanggilnya Mas Abdul kalau misal sama teman-teman sebaya. Tapi nek misalnya karo dosen, gue Bowo karena Bowo. biar lebih oke aja sih sesuai sama nama kayak gue. Terus kalau misal jurusan aku dari Teknik Elektro, dari FT, aku angkatan 22. Kemudian sekarang lagi menjalani semester 7 ya. Semester 7 aku lagi Seru guys. skripsian kayak gue lah, lagi menikmati hidup. Kita lagi menikmati hidup delang-delang pong priwe lah Jan kayak gue. Momot orang momot tiga orang momot ya Mas. Kayak gue pokoknya aja gawe ngumumat lah skripsian. Gitu. Nah, misalnya pertanyaanmu mau terkait kenapa apakah logat ngapak beda? Iya. Pasti beda. Kalau misal kita telaah lebih lanjut dulu dari sejarah, kan kita tahu sendiri ada beberapa orang yang ngomong kalau misalnya ngapak, aduh, kok filosofis banget sih ini nggak apa-apa, Ge. Nggak apa-apa. Mau kayak apa lah ya. Kalau dulu-dulu kan banyak orang bilang kalau misal bahasa ngapak itu sebenarnya pure murni adalah bahasa Jawa. Dulu-dulu ngapak itu digunakan oleh daerah-daerah Karsiden Banyumasan. Kemudian kalau secara historisnya juga kenapa bahasa Jawanya itu ngapaknya itu semakin terkikis karena dulu bahasa ngapak diibaratkan bahasa yang cukup kasar. Kayak misalnya dewek ngomong maring mamake apa Rika mangan urung mbok ora patut gitu. Makanya ada beberapa sebuah sastrawan dulu-dulu yang bilang kalau misalnya ada sebuah perubahan dialektika sama ada perubahan kata-kata yang lebih sopan seperti itu. Nah, misalnya aku dalam ngomong Semarang apa ngomong Pati, Temanggung, kayak gue pada ngomong bahasa Jawa ya aku ngikutin aja gimana caranya mereka ngomong. Ya misalnya aku sih sadurunge ya aku ngerti ngomong Semarang kayak gue ngopo, tapi ya dengan masih di satu lingkaran yang sama dalam lingkup bahasa Jawa. Jadi kita sebagai orang yang berdarah Jawa murni ya pasti bakal gampang buat ngikutin. Beda mah kalau misal ngomongnya bahasa Sunda atau kalau misal ini aku bahasa Sunda mah aku juga belajar saletik gitu walaupun mah Cilacap ada bahasa Sundanya juga gitu. Perbatasan. Nah, nang perbatasan juga makanya ya misalnya aku ngomong apa kadang diguyonin gitu ya, diketawain. Gue ngomong apa bahasanya cepet banget lah gitu. Iya, kan ngomong pasti yang nyadar gue wong ngapak. Ngomongnya cepet banget kok ya. Ngomongnya cepet banget. Tapi juga ngapak kan beda kan. Ngapak bagian atas kayak Tegal, kayak temanku tuh ada daerah Brebes, sama ngapaknya kita Karsidenan Banyumas. Cuma memang aku ngerasa aku juga masih bisa ngikutin mereka juga masih bisa ngikutin aku. Cuma bedanya mereka nganggap kita tuh ngomongnya cepet. Iya Gitu. sih. Padahal biasanya perbaik. Iya, padahal kayaknya ngomong ya. Iya. Biasa bayar cepet-cepet banget ya. Ngomongnya biasa-biasa bayar, aku priwe-priwe lah. Iya. Terus kalau harus ngomong apa kok? Orang ngomong apa kok? Pernah. Priwe ya, nyong kencot. Iya, kayak gitu. Nah, kalau Lara sendiri itu orang mana kalau misal di sana? Oh ya, kalau aku sendiri itu dari Cilacap bagian timur berarti di daerah Sampang dan itu tuh emang perbatasan sama Banyumas gitu Mas. Iya. Nah, kalau kamu Sampang, kalau teman-teman tahu aku dari Kesugihan. Jadinya Kesugihan karo Sampang sebenarnya misalnya secara kecamatan jajaran gak sih? Iya, tapi kan? tetangga. Iya, sebenarnya tetanggaan. Kayak cuma beberapa itu. Dulu dari SMA mana, Lara? Dari SMA 1 Sampang, Mas. Ya ampun. Adi dewe. Ya, nyong sekarang Sampang juga sih. Oh malah, kakak kelasku deh yang berarti ya. Belabak. Aku lulus angkatan 21. Nah, misalnya aku ngerti guru-guru ya akeh sekang Sampang sing pasti tahu aku sih pasti ya, cuma nggak kayak selalu teringat gitu karena dulu waktu SMA aku sebenarnya nggak yang gimana banget. Paling orang tahu aku tuh pinter bahasa Inggris, paling begitu. Berarti sama Pak Untung dong. Iya, karo kaki untung. Karo kaki untung. Aduh, boleh disebut nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Halo Pak Untung ya, saya Mas Apri gitu yang dulu biasa sama Pak Untung. Terima kasih pengalamannya Pak Untung gitu.
Nah, kalau kamu berarti aku kan angkatan 21 ya. Nah, aku dulu pas Covid, pas kelas 3 tuh ini nggak semuanya datang ke sekolah gitu loh. Jadi nggak kayak full online gitu loh. Kita tuh dulu bahkan wisudaan cuma foto-foto doang. Jadi semuanya datang, cuma kayak harus cepet-cepet gitu nggak sih? sama kayak rapid atau ya gitu-gitu deh. Nah, Iya. biar cepet lah, biar Covid atau bagaimananya sesuai dengan direction yang udah dikasih dari Pemkot waktu itu. Nah, kalau kamu sendiri angkatan berapa berarti? Dari angkatan 24 Mas. Aku lulusan angkatan 24, berarti aku masuk itu tahun angkatan 21. Oh iya. Oh berarti aku metu kok mlebu. Iya. Oh iya. Makanya orang menangi kan? Iya, Iya. makanya orang menangi. Kue kelas 10 nyong kelas. Oh, nyong wis lulus. Iya, wis lulus. Aku melebu, Masnya lulus. Sebenarnya aku kangen sih maring sekolah. Aku ora pernah maring sekolah maning. Bahkan justru ya, waktu itu aku pernah sampai kayak kangen banget karena lagi scroll galeri aja terus nemu aku pas SMA kebawa mimpi. Kalau misalnya aku lagi di sekolah itu, tapi ya wis lah, nanti juga aku bakal ke sana lagi. Iya, ada waktunya Iya, ya. ada waktunya. Nah, biasanya wong-wong sing ketemu Mas kan apa maning Semarang ya ngerti Iya. Jawa kan bahasanya kan udah ngapak ya Mas. Reaksinya ngomongnya kepriwe anger apa ya? Selain kok ngomong cepet banget ya kayak. Iya. Iki ya, nek misalnya orang cepet, nah ini pertanyaan yang bagus. Pada itu tuh kayak mereka tuh nganggap aku tuh lagi marah. Padahal kan sebenarnya nggak marah. Kayak Iya. emang kita bahasanya tuh muncu-muncu ibaratnya. Iya Nek sih. misalnya wong-wong kan, iya mok, ya muncu-muncu gue lah. Tapi ya aku bilang ke mereka, aku menyadarkan kalau misalnya aku lagi nggak marah. Memang aku lagi, ya memang bahasaku tuh seperti ini. Nek misalnya nek yang ngomong apa kayak gitu apa, emangnya selalu nek dengan ekspresi yang seperti ini Iya. marah kan Benernya enggak. kesuwe. Iya, Padahal padahal kan mah ora. ora biasa bae. Kayak gitu sih. Pertama ya tadi bener kamu, kayak ngomongnya cepet banget. Terus apa ya, kayak itu, kayak mereka nganggap kita tuh lagi marah atau gimana. Terus ada juga mereka tuh pasti ketawa gitu loh dengan Iya. logat kita yang seperti ini, dengan kayak apa ya, aku merasakan soalnya kalau bahasa Jawa dalam apa ya, ritme nada itu mereka mengatakan pronunciation-nya dengan deep, dalam. Jadi nggak cepet dan nggak bagaimana. Tapi kalau kita sendiri sebenarnya bisa diibaratkan kayak mandan cempreng ngono loh, Iya, kayak mandan cempreng terus kayak cepet gitu. Ya udah kan ibaratnya ada sebuah dualisme frekuensi kan, dimana kalau misalnya frekuensinya mereka mungkin yang deep, nah kalau kita tipis dan ya layak untuk layak gue lah, nah, diketawain. Iya, biasanya gue guyonan ya Iya, karena biasa kelas juga. guyonan yang misalnya ngapa-ngapa ke dewe. Maning kan nang Semarang rata-rata kan wong-wongannya udah wong ngapak ya, nang Iya, kelas nggak rata-ratanya. semuanya ngapak. Terus sengaruh apa sih Mas kayak bahasa ngapak gue kepribadiannya Mas Abdul? Nah, ini lucu sih. Kalau misal aku tuh kalau ngomong sama teman, lebih baik aku ngomong bahasa Indonesia, nek ora bahasa Jawa bae. Soalnya nek misalnya ngomong apa, aku takut kata-kata toksikku tuh keluar gitu. Tapi it's common sense teman-teman ya. It's common sense di mana kalau misalnya setiap bahasa kan memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya kita ngomong apa dan bagaimana, pasti ya adalah tersendirinya. Misalnya kalau kita di Sunda itu ngomongnya bleguk sia gitu kan, ibaratnya udah nakal, udah saru gitu ya. Padahal mah kalau misalnya orang Sunda ngomong bleguk sih mas sebenarnya mah biasa-biasa aja gitu. Nah, makanya kalau misal kenapa aku ngomong apa nggak terlalu berani ngomong setransparan itu karena takut kayak kata-kataku tuh keluar dan menyakiti lawan bicaraku. Soalnya bahasa apa kan gimana ya? Aku sering ngomong bahasa-bahasa yang apa ya, ada kata-kata tertentu yang di ngapak itu biasa aja, tapi waktu diterapin di Jawa, mereka nganggapnya kasar gitu loh. Kayak misal cangkeme gitu kan. Kalau misal di kita kan sebenarnya biasa Ya aja. biasa Tapi aja. kalau dari mereka Malah tuh buat nganggapnya bercandaan aja. iya, nganggapnya agak serius dan bagaimana. Makanya gue cukup takut jujur kalau misal ngomong ngapak harus aku sortir terlebih dahulu. Takutnya bisa melukai hati lawan bicaraku. Itu Jadi sih. Mas ngerasa kudu nyembunyinya ngapaknya gue pas lagi kayak gue ya. Lebih mau keceplosan ya tadi ini. Lebih ke ya sering sortir aja sih, jangan ngomong kayak terlalu cepet. Takutnya dengan aku ngomong terlalu cepet, kadang kata-kata yang biasa aku sampaikan waktu karo bocah-bocah ngapak tersalurkan juga kepada orang-orang Semarangan gitu. Jadi ya lebih tak batasin dikit lah. Iya. Terus ana ra Mas momen sing gawe Mas gue ngerasa aku bangga banget ya di wong ngapak ya. Bangga banget dari wong ngapak. Banyak sih, banyak banget. Masa spesifiknya Cilacap atau apa?
Iya boleh Cilacap. Mungkin kalau spesifiknya Cilacap itu teman-teman kalau tahu ya, banyak banget orang-orang Cilacap yang udah membanggakan Cilacap itu sendiri, cuma gak selalunya terekspos di sosial media terkini. Kemarin aku baru tahu ada alumni dari Semanik itu dia nggak tahu satu-satunya itu bagaimana, tapi dia dari beberapa orang Indonesia yang kerjanya di Meta. Tahu Meta? Meta itu ya yang Instagram sekarang, di mana kan ada perusahaannya Mark Zuckerberg itu kan ada dari Meta, ada dari Instagram, Facebook, Messenger dan sebagainya kan di merger jadi Meta kan. Dia software engineer di situ dan itu luar biasa. Aku baru tahu kalau dia tuh waktu itu di interview kan, anak mana? Oh anak Cilacap, buset. Tapi aku baru tahu dia itu waktu memang dari podcast atau apa, enggak, waktu itu ada interview aja dan aku baru tahu. Terus banyak juga kok anak-anak Cilacap yang sangat berpotensi, di mana mereka merantau itu nggak cuma sebagai orang Ngapak yang biasa-biasa aja. Nyatanya banyak sekali orang Ngapak di Cilacap yang menjadi orang lah, misalnya di UNES. Seperti itu. Sekarang kita mungkin UNES saja. Nah, waktu itu aku juga pernah kenal itu, waktu studi banding sama himpunan elektronya Undip, ternyata ketuanya orang Cilacap. Oh iya? Sumpah. Wah hebat banget dong. Ya, iya, himpunan teknik elektro Undip, anak Cilacap. Terus aku ya udah sering ngobrol. Iya, gitu. Nah, kalau misalnya di UNES itu sendiri, banyak kayak misalnya ketua himprotekimnya itu si Galang, wong Cilacap, Mas Kuat juga itu Mas Bem dan saya sendiri. Kemudian juga ada kok banyak banget. Nah, kemarin itu aku baru ketemu sama tangga Nenyong Dewek. Jadi waktu itu aku lagi ngisi acara di PG PAUD. Iya, PG PAUD itu dari himanya. Nah, ketua himanya orang Cilacap. Oh, Cilacap. Oh, orang Cilacap oke. Kalau orang Cilacap oke. Ternyata tanggaku Dewek. Se-SMP karo aku. Se-SMP karo aku, tapi SMA-nya beda. Deweknya nang Man, aku neng Semanisa, nang Blabak. Itu aku kaget banget. Ternyata dulu tuh sebenarnya dia tuh anak, apa ya, nggak bisa dibilang teman main, cuma pasti ada momen dimana aku ketemu dia. Iya. Dan aku tuh nggak itu. Nah, itu 4. Terus ada lagi kok beberapa kayak banyak itu anak-anak Cilacap yang pengennya mereka merantau itu nggak cuma merantau doang, tapi kayak mengupas potensi-potensi mereka, kemudian mereka lakukan dengan aksi yang strategis. Jadilah mereka menjadi manusia yang berkelanjutan juga di sini. Mereka dibutuhkan banyak orang, dia bisa membuat sebuah, ibaratnya kalau zaman sekarang gebrakan yang baru. Nah gitu. Nah makanya juga aku cukup bangga lah dengan anak-anak dari Cilacap gitu. Kenapa mereka kok banyak banget yang menjadi orang, tapi aku sendiri nggak tahu dan nggak terekspos gitu di sosial media dan semacamnya. Makanya jadi kurang tersorot gitu ya. Kurang tersorot. Makanya kita butuh kayak forum seperti itulah biar kita tahu sebenarnya anak-anak Cilacap itu pada bagaimana. Terus nantinya juga kalau misal kita menjaga relasi ini dengan baik, kita bisa membuat Cilacap lebih baik dari versi kita juga kan. Iya, kita bisa bikin komunitas dan semacamnya lah. Tuh luar biasa. Iya, terus juga Mas Satria kan. Mas Satria kan sekarang menteri di BEM itu, kemarin aku baru ngisi acaranya dia juga. Banyak lah pokoknya anak-anak Cilacap luar biasa. Nah, yang paling keinget ya itu yang sekarang kerja di Meta itu. Iya, gila itu sih. mantap sih, Software mantap engineer, banget. kamu tahu paling dia gajinya bisa 3 digit kalau mungkin di gila. rupiah kan. Iya. Itu baru gaji pokok kan banyak banget juga di sana. Kan nanti belum yang lain-lainnya juga ya, ada tambahan. Luar biasa sih. Nah, tapi kan ya, nang terutama mungkin nang wong-wong sing udah ngapak, bahasa ngapak gue wong-wong kayak ngenilainya gue bahasanya deso Mas Jere. Iya. Nah, kepriwe pendapatnya Mas kayak tentang anggaran wong sing berargumen seperti itu? Kalau misal ada orang ngomong yang orang lain ngomong bahasa ngapak gitu deso, ya silakan aja sih, aku sih nggak terlalu peduli ya. Bahkan kan kalau misal kita lirik secara sastrawan dan secara historis memang deso karena kita lebih lama daripada bahasa Jawa yang beberapa yang ada dan berkembang itu sendiri. Makanya kalau misalnya ngomong deso ya udah nggak apa-apa ya. Kayak yang penting kalau dari aku sendiri, kalau memang ada anggapan-anggapan seperti itu, ya aku bisa balas dendam dengan yang lebih elegan aja sih, dengan cara-cara yang lain. Atau misalnya kalau misal aku nggak balas dendam, ya udah aku biarin aja, lagian bahasa doang buat apa dijadiin keributan. Nah kalau aku tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah terlalu frontal, ya aku jabarin aja dengan beberapa dialektika yang bisa mengarah kepada sesuatu yang jelas gitu loh. Kayak misalnya ya orang kabehan, orang selalu ngomong misalnya ngomong apa kue deso ya orang kayak banget. Lagian juga banyak sekali orang-orang yang berpotensi juga, dan tidak usah kalian
lihat orang-orang berpotensi itu secara data, tapi juga kalian bisa ngelihat dari informasi-informasi yang berkembang itu banyak sekali. Anak Cilacap lah buktinya tahun kieu Iya. ngapres karo apa Iya, Paris maneh juga wong wong Cilacap kan. Cilacap Nah, kan? mau ngapak juga kan. Iya, heeh. Ngapak asli ngomongnya ya kayak kieu ya. Prieu maning ku arep ngomong ngapak deso ya coba ditarik dulu kata-katamu gitu. Terus anu sih Mas kayak pengalaman kurang enak mungkin kayak gara-gara Masnya gue keton apa ngeluarna aksen ngapake gitu loh Mas. Kayak misal di dalam forum terus ijik-ijik Masnya kayak ngomong keceplosan ngomong apa, terus reaksi kurang enaknya, pengalaman kurang enaknya dari orang-orang tuh gimana Mas? Ada nggak? Enggak sih kalau misal seperti itu ya, lebih ke memang, kalau kita lihat secara lebih bagaimana ya, lebih eksistensialisme apa, eksistensialism gitu, lebih ke ya semua ya tetap ada pada branding kita sih, diri kita itu siapa, mau kita memang ya ibaratnya gini, kalau kamu misalnya jadi Corbuzier misalnya, kamu ngomong ngapak ya udah gitu loh, ya Pasti udah. nggak akan ada yang itu ya? Pasti ada, Benar. nggak ada yang bakal gimana-gimana. Makanya itu mungkin sama kayak aku, kayak ibaratnya aku mau ngomong ngapak kek atau bagaimana, tapi dengan beberapa hal yang udah aku raih gitu dan semacamnya gitu, tapi ya mereka nggak bakal musik yang gimana sih. Ada mungkin beberapa teman-temanku yang ngomong ngapak ya itu paling dari 3 yang aku omong tadi, kayak ngomongnya tuh cepet Nah, banget, cepet terus bahasanya banget. tuh unik, dan bagaimana nggak ada yang kayak bener-bener hard feelings atau kayak hate speech semacam sih, nggak ada sih, kayak ya wis biasa bae. Orang-orang priwe-priwe Iya, orang lah. beda-beda lah ya. Emang kalau dari Laras sendiri kalau boleh tahu ada beberapa hal yang menyangkut di kamu terkait itu gitu? Sebenarnya sih orang nana ya karena Ya ya kan? gue apa ya ngomong gue nganggepnya ngapak lucu banget gue ngomong pada banter-banter gitu. Mungkin bahasanya juga kan masih asing bagi Iya, mereka karena mereka hidup di Karasidenan Semarangan gini. iya, kan Jawanya pakai rata-rata pakai oo gitu ya. Iya, Jawanya gitu-gitu deh. Malah justru bateri-bateriku gue malah pada nyaluk diwarai ngapak. Serius? Iya Wih, kayak keren. Ras Jajal coba aku dong ngajarin ngomong apa. Coba kalau makan tuh apa? Kalau aku pengen makan, kalau aku lapar. Lah, itu mah pasti orang banyak kan pasti tahu ya kalau Ngeleh, ngapaknya itu tuh apa? kencot. Nyong kencot. Terus kayak, emang pakai nyong ya? Gitu. Lucu banget katanya Iya. kalau lagi keceplosan ngomong nyong, itu pasti langsung pada ketawa gitu kayak, ngapaknya metu gitu. Makanya itu sih paling aku nggak ada yang pengalaman buruk-buruk yang kayak gimana yang bikin aku kayak malu jadi ngapak atau gimana nggak ada sih sebenarnya. Nggak harus gimana-gimana Iya, juga kan. makanya. Lagian juga kan ini sebuah budaya. Jadi kayak ya sejauh ini malah pada senang-senang aja, malah pada pengen belajar Iya kan? malah jadinya. Pengen belajar gitu. Terus ana ora Mas harapan atau pesan lah nggo masyarakat luar ben lebih menghargai keberagaman terutama kan yang Jawa ya bahasanya ya orang mau ngapak tok kan ya. Terus juga ben masyarakat gue kayak lebih menghargai bae lah karo budaya lokal yang ana ya. Kalau misal jawaban dari ini mungkin nggak bisa yang sangat strategis ya, tapi lebih ke umum aja ya. Kembali lagi sih ke pelajaran PKN, kita harus cinta tanah air kan. Dimanapun ya dengan tanah air kita yang berada, kita bisa untuk lebih mawas terkait itu. Misalnya kalau misal orang ngelihat cara kita untuk mencintai budaya lokal, itu juga bisa ditelusuri dengan fenomena-fenomena terbaru. Misalnya kemarin ada itu sound horeg. Gitu, sound horeg yang di Jawa Timur. Dulu memang aku memaknainya kalau sound horeg itu sangat berisik ya dan semacamnya dan sangat mengganggu gitu-gitu. Tapi setelah aku pelajari lebih lanjut juga aku setelah menelusuri dari beberapa referensi-referensi yang ada, kita nggak bisa selamanya membuat sebuah stereotip atau stigma kalau sound horeg itu sangat merugikan. Mungkin kalau misal secara infrastruktur mereka ya seperti itulah orangnya. Tapi kalau misal kita telusuri secara kebijakan, coba kita hadirkan beberapa entitas di sini. Misalnya ada entitas pemerintah, ada entitas dari sound horeg itu sendiri gitu. Kalau misal sekarang sama warga deh 3 ini. Nah, warga nganggapnya kalau sound horeg itu memang sangat merugikan. Gitu. Mau dia berada di on stage-nya atau off stage-nya, misalnya mereka cuma off stage-nya itu cuma ngelihat di sosial media kayak ya udah memang yang beredar tuh seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengajukan sebuah argumen ke pemerintah, apakah pemerintah memikirkan bahwa sound horeg itu merupakan sebuah budaya baru yang berkembang karena ketidakmampuan masyarakat untuk bisa
dugem. Misalnya orang-orang zaman sekarang nih, dugem aja ya bahasanya biar lebih enak lah, maksudnya biar lebih paham gitu maksudnya, mohon maaf. Jadi dugem itu sendiri kan kita tahu kalau mereka tuh siapa yang dugem kan harus punya uang, harus memiliki juga beberapa keunikan-keunikan dirinya. Misalnya mohon maaf dari merekanya berkulit gelap atau dan semacamnya, mereka nggak boleh masuk. Kemudian dan ya banyak hal lah. Nah kalau kita sendiri ngelihat di sosial media terkait Sound Hore kan tahu sendiri orang-orangnya tuh kan apa adanya kan. Mereka mengekspresikan hal-hal tarian-tarian mereka sendiri dengan alunan musik yang ada. Nah, di situ kan kita bisa melihat apakah memang di satu sisi pemerintah tidak bisa menyediakan fasilitas seperti itu atau memang benar-benar dirugikan secara luas. Kan juga Sound Hore itu nggak berkembang di seluruh wilayah Indonesia gitu. Bahkan kan memang kalau misal kita bisa pikirkan, ya bisa juga dari pemerintah membuat sebuah kajian terkait Sound Hore, apakah mereka harus menyediakan itu atau maksudnya harus menyediakan fasilitasnya atau mereka lebih baik untuk memodifikasi. Misalnya dengan dari Sound Hore kan pakai truk kan, truknya mereka mungkin ada 5 meter dan semacamnya. Coba dibatasin aja kalau misalnya kalian masih menerima Sound Hore, coba dipangkas aja jadi 3 meter truknya atau semacamnya lah. Itu banyak sekali hal. Kemudian kalau terkait suara kan ada dari suara mereka mengeluarkan secara sekian desibel. Nah, coba di set biar suaranya mereka itu tidak terlalu mengganggu dan tidak merusak sarana dan prasarana. Kan tahu sendiri kalau suaranya yang gede dengan gelombang elektromagnetik yang terpancar itu bisa merusak kaca, bisa merusak bisa merusak aliran-aliran tertentu gitu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata juga. Makanya kalau misal memang di Sound Hore sebagai budaya yang berkembang secara tiba-tiba akibat ketidakmampuan masyarakat untuk dugem, ya kita harus telusuri dan kita harus benar-benar membuat sebuah statement kalau tidak selamanya itu merugikan. Coba kita pikirkan baik-baik, jangan selalunya ada sebuah hal-hal yang berkembang itu kita langsung ambil kalau budaya ini jelek, budaya itu jelek dan semacamnya gitu. Kalau misal seperti itu terus, kalau nanti tiba-tiba ada misalnya Cilacap kue mestinya ngerti anak ebek. Ngerti. Misalnya anak ebek kok tiba-tiba bagaimana ya EBG ada sesuatu lah, misalnya ada sesuatu hal yang lain, terus tiba-tiba dibenci. Nah, berarti Anda tidak melihat secara lebih lanjut ebek-ebek sebelumnya itu seperti apa. Gitu makanya kalau misal aku bisa bilang, sebenarnya kalau terkait budaya itu dimulai dari kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Please jangan juga untuk langsung hate speech atau mengeluarkan argumen-argumen yang kurang bisa diterima. Coba bisa telusuri lebih lanjut aja secara data. Atau kalau misalnya kita nggak sempat untuk nyari datanya, ya diem aja dulu. Kita kita nunggu orang lain untuk benar-benar mencari data yang lebih faktual berdasarkan historis atau berdasarkan dari beberapa perkembangan-perkembangan yang ada. Dari aku tuh seperti itu. Kalau cara kita untuk mencintai tanah air ya, cara kita untuk juga bisa untuk keep up with our culture seperti itu. Kayak tetap berusaha untuk ikhlas lah. Walaupun mungkin budaya-budaya kita tidak semegah itu, maksudnya kalau megah sih enggak sih, lebih ke belum setenar itu, tapi ya coba kita berusaha untuk mengenal budaya kita secara lebih lanjut aja. Mungkin itu. Nah, sebagai Mapres 1 UNES ya Mas, apa sih cita-cita atau harapan untuk Cilacap Mas? Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya misalnya kita melihat sebagai suatu figur, aku sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget sih, lebih ke dari harapan sendiri aja sih tanpa juga sebuah adanya branding tadi. Aku ya pengennya dari Cilacap lebih ke bagaimana ya bisa lebih memajukan dari beberapa sektor-sektor yang ada. Nah, kita tahu sendiri juga sekarang kalau Cilacap udah banyak sekali industrinya kan, kalau ya PLTU juga udah semakin gede, kemudian Pertamina juga udah semakin melebar, di mana justru banyak orang-orang di luar Cilacap yang ngerantau ke kita, tapi dari orang-orang Cilacapnya juga ngerantau. Nah itu makanya kita sendiri juga semuanya harus mendalami kenapa anak-anak Cilacap juga mereka merantau bagaimananya dengan analisis-analisis yang ada lah. Tapi kalau misal memang mereka pengen cari udara baru, cari kota baru ya it's okay, it's fine gitu loh. Mereka punya hak untuk itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya mereka di Cilacap aja nggak apa-apa, berarti alasan mereka merantau karena masih tidak banyaknya lapangan pekerjaan yang ada. Nah bagi aku sendiri harapannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atasan ya dari pemerintah yang
sebagai pemerintah atau kalau sekarang tuh istilahnya penyelenggara negara, tolong banget bisa dilihat potensi-potensi dari Cilacap yang ada. Ya, saya tahu kalian udah pasti memikirkan hal itu 24/7, tapi juga harus melibatkan beberapa hal unsur-unsur yang ada. Misalnya, nggak semuanya dari kalian secara sepihak menyatakan kalau oke, kita urus oleh pemerintah aja, tapi harus ada ruang terbuka juga kepada para masyarakat gitu. Nggak harus yang kayak kalian melibatkannya hanya orang-orang dari DPRD saja, tapi juga dari masyarakat biasa juga harus disuplai dengan ruang terbuka itu, karena untuk memastikan demokrasi yang lebih jadi ya, ibaratnya seperti itu. Kan kita tahu sendiri, nggak juga semuanya dari orang-orang yang akan mengadakan program ini, akan menghilirisasi infrastruktur seperti ini, mereka menyatakan kalau yang mereka bikin itu sudah bagus, sudah sesuai. Tapi kita bisa tahu misalnya dari pemerintah pengen mengadakan sebuah program di objek tempat ini. Tapi mereka itu tanpa adanya sebuah, bagaimana ya, ruang terbuka gitu kepada orang asli situ. Kan orang asli situ udah pasti tahu nih kayak seluk-beluknya A sampai Z-nya terkait program yang akan dilaksanakan di tempat itu. Makanya ya terus-menerus untuk dibukakan ruang terbuka itulah. Nomor 2 itu yang nomor 1 pastinya tadinya ya kita bisa menghilirisasi hal-hal yang bisa membuat growth ekonomi gitu di Cilacap itu sendiri, biar orang-orang Cilacap gue ya pada netep lah ibaratnya. Misalnya dewek-deweknya orang pada gelem metu ya, kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Misalnya potensi desa ya banyak sekali kan di sekarang ini. Kenapa akeh wong sing pada gawe umbul ya, mungkin itu nggak di Cilacap, aku juga nggak tahu apakah di Cilacap juga berpotensi juga untuk dibikinin sebuah umbul tahu kan? Umbul kayak sih ya, kayak ya wisata alam gitu deh ya. Ya bisa aja yang lainnya kalian bisa bikin apalagi. Nah, karena ini juga podcastnya terbatas, aku nggak bisa ngasih beberapa saran-saran yang ada. Tapi misalnya Bupati arep ngomong karo aku ya ayo tak kebanyakan kalau aja. Kayaknya wong Cilacap kayak Pak Bupati. Bisa calling-calling. Nah, itu terkait hilirisasi ekonominya, biar orang-orang Cilacap juga pasti bangga gitu loh dengan Cilacap itu sendiri. Dan aku yakin apakah Cilacap juga bisa sangat berpotensi ke depannya, itu pasti banget. Karena justru kita tahu ya Cilacap banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan gitu, bisa dimediasikan kembali. Kira-kira apa sih yang benar-benar bisa untuk menarik wisatawan, menarik investor untuk datang ke Cilacap, ya untuk menaikkan wisata-wisatanya yang ada lah, kalau nggak alam-alamnya dan semacamnya seperti itu. Nah, yang kedua tadi ya pastinya adanya ruang terbuka itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagi aku kita sebagai orang Cilacap itu harus juga untuk gimana ya, kembali ke rumah juga, sering untuk bisa bernostalgia gitu. Orang-orang juga nggak selamanya netap di mana, tapi dari daerah kelahiran kita juga harus dipedulikan seperti itu. Karena ya kita sendiri pastinya bakal kangen sendiri kok. Ada pasti orang bakal kangen terhadap tanah kelahirannya itu sendiri. Makanya ya coba sesekali untuk kembali ke tanah kelahiranmu, kalian bernostalgia. Walaupun mungkin aku nggak tahu ada beberapa orang yang mungkin trauma untuk kembali ke Cilacap dan bagaimananya, tapi ya kita lihat aja yang baik-baik kan, karena kan pastinya ya di situ kita berawal. Iya Itu sih. kan. Jadi Paling gimana itu pun sih. pasti tempat pulangnya ya. Iya. Nah, bagi aku sendiri itu sih harapan dari aku. Kita melihat sebenarnya kebutuhannya masyarakat Cilacap itu seperti apa secara sosiologi dan antropologinya juga kan. Kamu kan juga pastinya dari jurusan itu harusnya mempelajari itu, dan kamu juga nantinya kalau memang mendalaminya terkait objek-objek tertentu, kamu juga pasti nanti field of study-nya bakal menelusuri misalnya Benteng Pendem lah, untuk menelusuri Pantai Teluk Penyu, dan dari kamu mungkin nanti pembahasannya nggak selalunya dalam sisi historis, tapi juga terkait pengembangannya dan semacamnya. Itu dari kamu sebagai akademisi juga wajib untuk menelusuri keindahan-keindahan dari Cilacap seperti itu. Itu sih. Oke, untuk apa ya? Mungkin Mas bisa ngasih closing statement pakai bahasa ngapak mungkin Mas? Pakai bahasa ngapak? Iya. Gitu. Oh. Gimana? Oke sih, kalau misal pakai bahasa ngapak, apa ya? Aku tuh nggak pernah bikin closing statement dari bahasa ngapak. Tapi kalau misal ngomongin closing statement secara umum ya aku berharap dan berdoa aja ya, nggak usah kabehane pokoknya ngomong Cilacap lah, wong sing siki merantau lah, atau misalnya dheweke lagi mari ngendi kayak gue coba balik aja ke tanah kelahiran kita, ngelihat dan coba
Nek misalnya dewek punya skill tertentu juga kita perlu untuk saling bekerja sama. Nah, makanya dari itu ada pihak-pihak tertentu yang memang harus mewujudkan ini. Ada banyak sekali ruang-ruang mediasi seperti itu dari pemerintah dengan masyarakat agar juga dari beberapa entitas yang ada itu bisa untuk saling berkolaborasi. Misalnya sekang pemerintah ya arep gawe apa kan kita bisa menerima aja kalau misalnya wis ana omongan disit kayak gitu ibaratnya mbok lah. Ya, kayak gue sih aku harap semuanya bisa kembali ke tanah kelahiran juga, kita bangun Cilacap bisa lebih baik. Kalau misal kalian berkeinginan menjadi presiden, berkeinginan menjadi bupati atau berkeinginan menjadi gubernur Jakarta, coba jangan kejauhan terlebih dahulu. Kita coba bangun apa yang bisa kita upayakan ke masyarakat Cilacap, kepada daerah Cilacapnya itu sendiri di mana it's fine kalau misalnya kalian nggak jadi bupati atau nggak jadi wali kota dan semacamnya, tapi coba kalian kasih sumbangsi yang memang benar-benar bisa membuat tanah tanah kelahiran kalian yang berhubungan dengan itu semuanya itu bisa menjadi lebih baik gitu loh. Jadinya memang ya itu kalian harus terus untuk bisa mengupayakan upaya-upaya yang bisa kalian manfaatkan kepada Cilacap yang lebih baik. Mungkin itu sih dari aku, kayak sukses lah buat teman-teman juga dari Cilacap. Kayak dimanapun kalian berada, tetap balik ya, tetap stay ngapak gitu ya, tetap stay Aja kelalen ngapak, aja Bali ya. kelalen Bali. Sobat ngapakku. Jangan sungkan juga dan jangan denial kalau misalnya lagi ketemu orang-orang Cilacap di luar sana. Kalau kalian orang wani ngomong apa ya kepriwe mau tinggal ngomong apa kalau nggak salah ya kan. Iya, ngomong dari ngomong ya. Iya, ngomong dari ngomong sih. Paling itu sih dari aku, sukses dan lancar untuk segala aktivitas dan harapan sekarang dan kedepannya. Mungkin gue sih dari aku tetap juga ngomong Cilacap ada aja pada males. Tolong naik misalnya dua potensi, dua apa yang tubuh kalian itu bisa lah dan kalian itu mampu ya laksanakan aja. Misalnya kita selalunya apa ya dari awal kita itu takut untuk melakukan sesuatu, justru kalian takut kalau misal kalian nggak nyoba gitu kan ibaratnya. Oke, kalau misal kalian udah mencoba kok hasil akhirnya tidak sesuai ya, coba kalian jangan selalunya melihat hasil akhir, tapi coba kalian lihat proses-proses yang udah kalian lakukan, hal-hal yang mungkin udah membuat kalian lebih develop ya daripada sebelumnya. Kayak gue sih, jangan berani untuk melangkah lah, ibaratnya kayak gue. Pokoknya aku tuh aja betingun jajal ya Mas ya. Iya, Jawa Dingun jajal, santai baik. Santai bae. Santai baik. Kanda-kanda habis sharing-sharing akeh banget, terus berbagi pengalaman juga karo sobat ngapak. Oke. Orang kerasa banget ternyata wis sore wis arep maghrib ya kita ngobrol sesuai banget ya. Skip mau. Makasih ya Mas sebelumnya buat waktunya. Mbok arep lanjut skripsian. Iya, nyasi skripsian gak lah Chan. Aduh, lagi mood-mood ya. Ya lumayan lah, kayak gue tewek lah. Digawe nyaman bae sih skripsiannya. Aja digawe mood malah ya. Aja dirasa lah ya pokoknya. Nah, buat sobat ngapak, kira-kira untuk podcast ngapak selanjutnya kita bakal ngundang siapa ya? Sampai jumpa. Sampai di jumpa. Podcast ngapak selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.